Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 70. Kaori, yang baru saja mendengar sendiri berita pagi di televisi. Buru-buru ia pun berangkat ke tempat kerjanya. Dengan tergesa-gesa, penuh harap penuh cemas ia ingin bertemu Kenshin secepatnya. Lalu, di tengah jalan ia teringat, semalam ia membaca pesan grup WhatsApp dari teman sekolahnya. Kemudian ia menghentikan mobilnya. Lalu diambillah gadget yang ada di sebelah kanannya. Setelah mendapatinya, Kaori pun membuka pesan WhatsApp yang kemarin. Kemudian, ia mencari postingan yang tadi malam ia baca. Tiba-tiba ia jadi tahu, jikalau nama Century adalah nama perusahaan yang diposting temannya kemarin. Lalu, Kaori pun melihat pesan lainnya. Dengan usapan jari sebelah kanan, diturunkanlah layar Androidnya ke bawah dan ke bawah. Hingga terbacalah pesan berita dan satu komentar yang mengungkapkan bahwasanya, salah satu pemuda yang menjadi korban tabrak lari, adalah seorang pekerja cleaning service. Jadinya, Kaori pun langsung merasa sok gitu. Antara percaya dan tidak percaya, ia masih meneliti tulisan itu. Jangan-jangan, benar nih, itu Kenshin. Tak menunggu lama, Kaori pun segera menelpon dua kantor sekaligus, yang berbeda perusahaan dan nama itu. Kaori bermaksud untuk bertanya, adakah Kenshin di tempat tersebut? Namun, setelah beberapa waktu, Kaori pun mendapat jawaban, jika orang yang ia cari belum terlihat hadir di pagi ini. Mendengar informasi tersebut, Kaori makin panik, makin gelisah, makin tak nyaman hati dan perasaannya. Apalagi, yang disebut di berita dan ditulis di pesan messenger. Tanda-tanda dan ciri-cirinya sama dengan Kenshin. Kaori yang gelisah, lalu menulis status pesan singkat di grup WhatsApp itu. Tulisan Kaori terbaca, "Selamat pagi semua, teman-teman, aku mau tanya nih. Ada yang tahu gak ya? Info lengkap tentang aksiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Supratman tadi malam. Mohon infonya ya, aku tunggu. Makasih sebelumnya." Postingan pun terkirim. Berhubung Kaori yang menulis, tulisan itu segera mendapat banyak respon dari teman-temannya, khususnya para cowok-cowok. Namun saat itu, Kaori sudah menutup gadgetnya. Hingga ia tak tahu, jika pesan yang baru saja ia kirim, sudah banyak mendapat balasan. Kaori pun bersiap kembali, dan mobil pun ia jalankan. Ririn, seperti biasanya, ia bangun pagi-pagi. Bersiap pula ia akan berangkat ke kantor, ke perusahaan yang kemarin bermasalah. Inilah pertama kalinya, ia akan bekerja sebagai manajer keuangan baru. Sama seperti Kaori, Ririn pun berharap pula jika hari ini akan bertemu Kenshin. Hari itu dinantikannya, semalam begitu diharapkannya, hingga ia berangkat dengan senyum ceria dan tawa bahagianya. Tak beberapa lama kemudian, Ririn pun sampai di perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian, ia mengitari setiap sudut-sudut jalan yang biasa dilalui Kenshin. Ia sungguh berharap bisa bertemu dengannya di pagi ini. Namun, setelah lewat sana-sini, belok kiri dan belok kanan, serta melihat ruang-ruang kantor staf, Ririn tak menjumpai temannya itu. Hingga sinar pagi pun sudah beranjak naik. Aktivitas pekerjaan harus segera dimulai. Sampai detik itu juga, Ririn tak bertemu dengan orang yang dicarinya. Kenshin saat ini sedang menjalani pemeriksaan dan perawatan oleh seorang dokter. Sedangkan Rena, Niken, Naura dan Dewik sedang berada di luar halaman depan. Detik waktu pun berjalan. Hari ini 24 Februari tepat jam 7 pagi. Niken dan Naura nampak sekali terdengar kasak-kusuk, sedang membicarakan sesuatu hal. Kayaknya mereka serius membahas sesuatu nih. Saat itu, si Rena sendiri terlihat sedang berdiri di depan pintu. Nampak sekali ia memendam rasa khawatir banget. Aduh, bener-bener nih Kenshin. Diperhatiin cewek sampai segitunya. Kemudian, dengan perlahan dan perlahan, si Rena berjalan pelan dan pelan. Terlihat dirinya agak menjauh dari depan kamar dan temannya. Lalu, ia duduk di tempat yang bersebelahan dengan taman. Di sela hal tersebut, ia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Rupanya hal itu adalah HP Kenshin yang semalam ia bawa. Lalu dilihatlah layar HP kecil. Terbaca, terlihat, ternyata ada beberapa telepon yang masuk. Yang menelpon berkali-kali ke nomor ini. Dan salah satunya, adalah nama yang tak asing lagi baginya. Seperti yang masuk baru-baru ini. Rena pun menyimak dan membacanya. Lalu, dengan pelan, disebutlah nama itu. Kaori, apakah wanita ini
Ada hubungannya dengan Kenshin ya? Rena merasa bertanya gitu. Kalau tak ada hubungan apa-apa, gak mungkin nih dia telepon sepagi ini. Pintar juga prediksi si Rena, namun dirinya terlihat dengan wajah agak gimana gitu. Rena yang terdiam lantas bertanya di hati. Apa perlu ya, aku telepon lagi nomor Kaori ini, memberitahunya tentang keadaan Kenshin. Rena merasa bingung, merasa tidak enak sendiri. Ini gimana nih kalau ntar dia telepon lagi? Di tengah ketidakenakan hatinya, tangannya mengubah HP Kenshin ke settingan awal. Baru saja diubah 3 detik, HP itu tiba-tiba berbunyi. Titit. Dengan refleks Rena pun mengangkatnya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini? Maklum, nomor yang telepon itu tak ada namanya di daftar kontak HP Kenshin. Hingga Rena jadi bertanya. Kemudian si penelpon pun bicara. Iya, selamat pagi. Terdengar itu suara cewek. Rena agak terkejut, nampak jelas ekspresinya. Lalu si penelpon itu bertanya. Ini nomornya Kak Kenshin, kakak saya di mana ya? Lega deh dia. Setelah cewek itu bilang cari kakaknya, si Rena pun lantas bertanya, ini dengan siapa saya bicara ya? Si penelpon itu menjawab, ini Nita Az-Zahra adiknya. Entah kenapa nomor itu tak ditulis nama oleh Kenshin. Atau itu nomor baru adiknya. Atau HP Kenshin kerestrat, entahlah itu. Lalu Az-Zahra pun bertanya lagi. Maaf, ini saya bisa bicara dengan kakak saya ya? Si Rena pun bingung menjawabnya, rada ragu menjelaskan. Takut-takut khawatir salah ucap dan salah kata. Ia masih terdiam dalam sekian detik. Hingga Nita pun bertanya kembali. Maaf mbak, saya ingin bicara dengan Kak Kenshin. Si Nita mulai curiga. Ini siapa ya, yang megang HP-nya kakak nih? Rena masih terdiam. Kemudian ia menjawab, iya saya di sini. Maaf ya dik. Wow, si Nita dipanggil adik nih oleh Rena. Apa calon adik ipar gitu ya? Nita pun menjawab, iya kakak saya mana ya, aku mau bicara nih. Rena pun akhirnya menjelaskan, ini dik, kakak kamu masih ada hal penting. Lebih lanjut Rena bicara, oh ya dik, kamu bisa datang gak ya ke tempat ini? Rumah sakit di Jalan Watiman. Kamu jangan khawatir ya, kakak Kenshinmu tidak mengapa. Cuman, saat ini sedang dirawat. Nita pun menyimak mendengarkan, kaget-kaget deh dibuatnya. Ia pun bertanya dengan rasa khawatir tinggi, hingga nadanya agak putus-putus. Emangnya, Kak Kenshin, kenapa nih ya Kak kok sampai dirawat segala? Mendengar bicara yang terbata-bata itu, Rena tak berani lagi menjelaskan lebih jauh. Khawatir makin membuat suasana tak menentu. Hingga ia pun menenangkan si Nita dengan berkata lagi, ini tidak ada apa-apa, adik datang aja ke sini nemui Kak Kenshin. Di saat bersamaan, Kaori, yang telah sampai di ruang kerjanya, ia pun menaruh tas di meja depannya ini. Tiba-tiba, terdengar beberapa kali bunyi yang disertai getaran. Bip bip, bip bip, bip bip, bip bip. Rupanya itu dering nada gadgetnya. Tanda pemberitahuan pesan WhatsApp masuk. Kaori pun mengambilnya, lalu dilihatnya. Ternyata, postingannya yang tadi, banyak sekali mendapat komentar dari teman sekolahnya. Kaori pun membaca sekilas, hingga ia melihat, salah satu temannya, kirim info lewat jalur chatting langsung dengannya. Dibukalah pesan itu, segera saja dibaca. Pesan itu tertulis, ini Kaur sedikit info lengkapnya. 2 orang yang jadi korban, namanya adalah Iwan Kurniawan. Dan satunya lagi adalah, Kenshin, katanya. Di sakunya ada tanda pengenal kerja cleaning service, PT Nusantara Indah. Dua-duanya dirawat di rumah sakit yang ada di Jalan Watiman. Kaori yang membaca nama PT itu bisa merasa yakin, karena perusahaan tersebut adalah yang baru dibeli ayahnya Kenshin. Kaori menjadi panik. Kaori merasa terdiam. Seketika itu juga, dengan cepat ia keluar, menuju rumah sakit. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.